banyak faktor sahabat ya. Tapi itu saya angkat 2 faktor. Pertama, kualitas kita belum bisa jaga. Yang kedua, kita masih bertemu dengan panen raya atau tanam serentak. Apa yang saya sampaikan di sini itulah realita yang ada. Jangan bilang saya menggurui, tidak. Kalau saya tidak dapat informasi atau saya tidak melakukan pendekatan dengan sahabat saya yang salah satunya adalah mitra dari cairan Pokpan, apa yang ada di lapangan, apa yang terjadi di pabrik, penyebabnya begini-begini, saya tidak akan menyampaikan seperti ini. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan membahas terkait penyebab turunnya harga jagung yang sangat tidak masuk akal. Ya, dari sebelumnya itu harga di atas 7.000, sekarang sudah di angka 3.000 sampai 3.500 rupiah per kilo. Nah, salah satu penyebabnya ya, salah satu penyebab dari terjunnya harga jagung sampai 3.500 yang pertama yaitu kualitas, sahabat. Ya, dari segi kualitas kita belum bisa bersaing dengan jagung impor. Karena apa? Di beberapa daerah ya, itu ada beberapa oknum tanaman jagungnya baru berusia di bawah 100 hari. Karena dia melihat buah jagungnya ini sudah keras dan sudah bisa digiling, mereka panen ya. Begitu disetor, pihak pabrik mengecek kadar airnya itu masih 40%. Nah, ini yang membuat jagung harganya terjun bebas. Dapat datanya dari mana, Mas? Jadi saya bertemu dengan salah satu mitra dari perusahaan pembuat pakan yaitu Cairon Pokpen yang berada di Tanjung Bintang. Kebetulan sahabat saya ini bermitra dengan Cairon Pokpen di bidang pakan dan juga ayam broiler. Beliau disuplai pakan dan juga pembesaran ayam broiler untuk daerah Bandar Lampung. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah fakta yang ada atau masalah yang didapat oleh perusahaan Cairon Pokpen ketika membeli jagung lokal kita atau jagung dari petani kita. Sekarang begini, dengan harga yang sama ya, ketika perusahaan membeli, oke, beliau impor per kilo sampai 5.000 rupiah ya, dengan dia beli dari kita itu juga 5.000 ya. Dari segi kualitas jelas lebih baik beliau beli yang impor tanpa harus proses pengeringan lagi. Nah, kalau harganya 3.500 yang dia beli, pertama yang harus kita pikirkan ya, perusahaan juga butuh biaya untuk open. Kalau kadar air sampai 40%, berapa lama, berapa biaya yang diperlukan oleh perusahaan untuk pengeringan jagung agar masuk standar pakan. Kalau dipaksakan membeli harga mahal untuk yang di petani kita, kualitas pakan dari perusahaan Cairon Pokpen itu juga kurang bagus atau menurun, sehingga merugikan dari mitra-mitra ayam broiler yang dari perusahaan dan juga dari petani-petani atau peternak-peternak yang membeli pakan dari Cairon Pokpen. Itu sahabat tani perlu dipikirkan.
Jadi kita tidak bisa memikirkan hanya harga kita yang turun, enggak, gitu loh. Dari peternak itu juga harus kita pikirkan, kualitas pakan yang dibuat oleh pabrik, ya, standarisasinya itu juga kita harus pikirkan, biaya produksi, biaya opennya juga kita harus pikirkan gitu loh. Kalau memang sahabat tani bisa mempertahankan kualitas, kadar air di angka 25%, ya, dan panen itu bisa di atas 110 hari, saya pastikan harga jagung tidak akan terjun bebas. Meskipun turun, pasti akan perlahan turunnya. Loh, kenapa sampai bisa bicara begitu? Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Terutama yang di Lampung ya, cairan pokpan yang di Lampung, yaitu di Tanjung Bintang, ya, di Lampung Selatan. Karena apa? Di Lampung Timur ini saja untuk 4 Sri ya, Sri Katon, Sri Kaloko, Sri Widodo, dan Sri Josari ini, sejauh mata memandang itu semua tanaman jagung. Belum lagi sampai Sidoarjo, ya, sampai Gunung Mas, sampai Jabung, ya, itu semuanya tanaman jagung. Sehingga panennya pun serentak. Itu karena kita masih tanam serentak, belum bisa mengikuti seperti negara-negara lain yang sepanjang tahun bisa tanam jagung. Banyak faktor sahabat ya. Tapi itu saya angkat 2 faktor. Pertama, kualitas kita belum bisa jaga. Yang kedua kita masih bertemu dengan panen raya atau tanam serentak. Apa yang saya sampaikan di sini itulah realita yang ada. Jangan bilang saya menggurui, tidak. Kalau saya tidak dapat informasi atau saya tidak melakukan pendekatan dengan sahabat saya yang salah satunya adalah mitra dari cairan pokpan, apa yang ada di lapangan, apa yang terjadi di pabrik, penyebabnya begini-begini, saya tidak akan menyampaikan seperti ini. Gitu, sahabat ya. Saya juga petani jagung, petani padi, juga petani singkong. Ini tanaman jagung saya. Ya, saya tumpang sari dengan singkong, ya. Agar apa? Karena pasti setiap kita panen raya jagung itu pasti turun. Saya pernah itu cuman dapat harga 2.500 per seperempat hektar. Saya hanya dapat sisa duit itu 500.000 sahabat. Sahabat ini bisa bayangkan. Tapi memang inilah realitanya gitu loh. Kita mau teriak-teriak seperti apapun, kalau ada beberapa oknum yang tidak bisa menjaga kualitas, semua akan rusak sahabat. Gitu. Jadi sekarang sahabat tani, ayo mulai berpikir bagaimana kita menaikkan kualitas. Kalau kita bisa menjaga kualitas kita, kadar air di angka 20% sampai 25%, saya pastikan harga jagung meskipun turun tapi tidak setajam saat ini. Tuh. Yang kedua, kalau kita tidak tanam serentak, tidak ada panen raya, pasti harga juga akan relatif normal. Itu ya. Seperti saat ini ya, di beberapa daerah terutama padi ya, ada yang sudah panen, ada yang baru tanam, ya, ada yang baru mulai mengisi tanam. Saya pastikan untuk 2024 ini harga gabah relatif stabil. Mungkin enggak sampai menyentuh angka 4.000. Karena apa? Tanamnya itu tidak serempak, ada selisih jeda antara ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi kalau jagung saat ini mayoritas semua itu serentak di bulan 11 dan bulan 12. Nanti kalau sahabat tani ingin dapat harga bagus, tanamlah di bulan
Maret atau April. Pasti nanti akan dapat harga. Mudah-mudahan ya. Oke, segitu dulu video dari saya. Yuk sekarang kita sama-sama menjaga kualitas. Ya. Jaga kualitas ya. Mulai sekarang usahakan panen di atas usia 110 itu minimal ya. Dan juga kasih jeda untuk nanam, jadi jangan bersamaan ya. Karena apa? Yang namanya jagung tidak bisa disimpan lama, 6 bulan itu pasti sudah bubuk. Beda dengan gabah. Kalau gabah masih bisa disimpan sampai 1 tahun, tapi untuk jagung itu sudah tidak bisa, sekalipun keringnya sudah kering mati. Oke, segitu dulu sahabat ya. Semoga bermanfaat. Ayo kita sama-sama sekali lagi jaga kualitas, jangan lakukan penanaman serentak. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur. Istimewir. Terima kasih.